khususnya saat rakyat Palestina berusaha melawan Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kebanyakan keajaiban perang Palestina melawan Israel dialami langsung oleh para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini opini Gino menyajikan tentang perang antara Hamas Palestina dan Israel, di mana Israel melakukan pembunuhan yang terkategori genosida. Sudah 8.000 orang yang tewas dan gugur, belum lagi yang tercatat luka-luka. Adapun judul pembahasan kita kali ini, Israel sangat layak dikutuk oleh masyarakat dunia. Hal ini dikategorikan sebagaimana catatan dan informasi yang ditemukan disebutkan bahwa sebuah kementerian pemerintahan Israel dilaporkan telah menyusun proposal masa perang untuk memindahkan 2,3 juta jiwa penduduk jalur Gaza. Karena itu, saudara, Bab dan pemirsa dimanapun Anda berada, kekejaman Israel ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghancurkannya, dan kita berharap Yang Maha Kuasa segera menurunkan bala bantuannya. Mari kita ikuti sebagaimana yang dipaparkan oleh rekan reporter di jalur Gaza. Keajaiban perang Palestina dan Israel di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Keajaiban perang Palestina dirasakan oleh banyak orang, khususnya saat rakyat Palestina berusaha melawan Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kebanyakan keajaiban perang Palestina melawan Israel dialami langsung oleh para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang menjadi sayap militer Hamas. Hamas sendiri merupakan gerakan perlawanan Islam yang sedang berjuang di garis depan di jalur Gaza untuk membela kemerdekaan Palestina dan menentang pendudukan Israel walaupun nyawa taruhannya. Seperti yang kita lihat, tanggal 7 Oktober 2023 adalah mimpi buruk bagi Israel. Hari itu, Brigade Al-Qassam, sebuah sayap pasukan jihad Hamas, Palestina telah mengobrak-abrik dan memporak-porandakan Israel. Keberhasilan serangan itu... Saudara, apa yang dipaparkan oleh rekan tersebut, tentu saja kita kembali kepada dokumen tersebut yang bertanggal 13 Oktober, 6 hari setelah militan Hamas memulai serangan yang dilaporkan membunuh lebih dari 1.400 orang Israel dan menyandra lebih dari 240 orang. Rencana ini adalah merupakan pertama kali diterbitkan oleh sebuah situs berita lokal Shinja Menkomit dalam Kementerian Intelijen, sebuah kementerian junior yang melakukan penelitian tetapi tidak menetapkan kebijakan, menawarkan 3 alternatif untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam realitas sipil di jalur Gaza sehubungan dengan kejahatan Hamas yang dituding oleh Israel. Nah, untuk itu saudara, mari kita kembali ikuti apa yang telah dipaparkan. Patahkan mitos kalau pertahanan Israel tidak bisa ditembus. Masya Allah, ternyata banyak sekali unsur keajaiban yang terjadi dalam peristiwa ini. Apakah ini sebagai kehebatan Hamas atau karena pertolongan Allah?
Yang jelas, umat Islam tanpa pertolongan Allah tidak ada apa-apanya. Namun inilah ada 10 keajaiban yang menjadikan Hamas, salah satu organ mujahid di Palestina, semoga menjadi tanda akan datangnya kemenangan umat Islam atas bangsa Zionis Yahudi. Di antara keajaiban pasukan Hamas itu, seperti yang ditunjukkan oleh pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam adalah pertama, Badan Intelijen Israel, Mossad, yang dikenal paling baik di dunia, ternyata bisa dikelabui dan dibobol oleh Hamas dengan sangat mudah. Kedua, sistem pertahanan Israel yang dikenal dengan nama Iron Dome adalah sistem pertahanan paling canggih di dunia, tapi bisa diacak-acak oleh roket-roket yang diluncurkan Hamas. Ketiga, berbagai pesawat tempur canggih Israel telah mampu dilumpuhkan oleh senjata rudal Hamas. Keempat, tank Israel yang konon tercanggih nomor 6 di dunia, Markava Mk4 bisa dilumpuhkan oleh senjata Hamas. Kelima, Hamas berhasil menghancurkan menara komunikasi militer Israel dengan rudal jarak jauh. Keenam, taktik Hamas mengungguli militer IDF, Israel Defense Forces, atau pasukan pertahanan Israel yang konon tercanggih di dunia. Ketujuh, Hamas memiliki pasukan-pasukan mini, di antaranya Brigade Al-Qassam dengan jumlah mujahid lebih dari 40.000 pasukan berani mati yang sangat ditakuti Israel. Kedelapan, Hamas memiliki jalur mematikan, sebuah labirin bawah tanah yang menjadikan Israel tak berdaya dan penuh jebakan. Kesembilan, Hamas yang didukung pasukan yang sangat tangguh dari negara tetangga, Arab dan negara-negara Islam di seluruh dunia. Kesepuluh, Hamas memiliki taktik gerilya yang sangat terlatih dan lebih cerdik dari Israel. Kekurangan Hamas mungkin dalam persenjataan dan dukungan logistik. Israel terus berusaha menutup semua jalur logistik. Sumber anonim tersebut menganggap ini sebagai alternatif yang paling diinginkan demi keamanan Israel. Dokumen tersebut mengusulkan untuk memindahkan penduduk sipil Gaza ke kota-kota tenda Sinai Utara, kemudian membangun kota-kota permanen dan koridor kemanusiaan yang tidak ditentukan. Sebuah zona keamanan juga akan dibentuk di wilayah Israel untuk menghalangi masuknya pengungsi Palestina. Laporan tersebut tidak menyebutkan apa yang akan terjadi dengan Gaza setelah populasinya habis. Kami menentang pemindahan ke tempat manapun dalam bentuk apapun, dan kami menganggapnya sebagai garis merah yang tidak akan kami izinkan, papar Palestina Mahmud Abbas. Penuh massal warga sipil
genosida, membunuh anak-anak tak berdosa, kaum wanita, dan orang-orang lanjut usia yang lemah. Umat Islam di seluruh dunia harus segera bergerak membantu Palestina. Negara Palestina sebagai tempat dakwahnya para nabi, bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari keterikatan dan keterkaitan dengan seluruh umat Islam di dunia untuk menjaganya. Selain itu, setiap negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan menolak setiap infiltrasi asing terhadap sebuah negara, seharusnya membela Palestina dan mengutuk Israel atas penjajahan dan pencaplokan wilayah Palestina. Israel telah menjajah Palestina semenjak 1947, kemudian meluaskan jajahannya di tahun 1967. Semula Israel hanyalah sebuah rumah nasional untuk para pekerja Yahudi yang dibangun oleh Inggris. Awalnya kaum Yahudi yang bekerja dan bertempat tinggal di negara Palestina, yaitu mulai tahun 1924 sampai 1940. Namun dengan kekalahan Kesultanan Utsmaniyah, penduduk Palestina banyak yang mengungsi. Komunitas Yahudi terus bertambah di wilayah Palestina. Pada tanggal 15 Mei tahun 1948, kaum Yahudi secara sepihak mendeklarasikan negara Israel dengan menempati wilayah Palestina. Pada perkembangannya, negara-negara Barat lebih mendukung negara Israel yang ilegal dan menolak negara Palestina yang sah. Penyelesaian pun tak kunjung menemukan solusi karena Amerika dan Inggris sebagai pendukung Israel selalu memveto setiap resolusi PBB yang menekan Israel. Sampai saat ini negara ilegal Israel, walaupun secara de facto sudah jadi negara, tidak diakui oleh sebagian bangsa Palestina karena hasil mengambil tanah Palestina. Walaupun sebagian kelompok moderat mengambil tanah Palestina, walaupun sebagian kelompok moderat di Palestina sudah mau mengakui negara Israel. Saat ini Palestina oleh negara-negara blok Amerika belum diakui sebagai negara merdeka. Dan inilah yang dituntut dan diperjuang oleh negara-negara Islam, non-blok Rusia, dan sekutunya, untuk segera menjadikan Palestina sebagai negara merdeka, agar konflik segera bisa diakhiri dan tidak berkepanjangan. Bagi Indonesia yang memiliki hubungan spesial dengan Palestina, harus mendukung penuh Palestina baik sebagai sesama negara mayoritas Muslim maupun sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Penindasan Israel atas bangsa Palestina sudah sangat biadab, termasuk pembunuhan kepada warga sipil, anak-anak, kaum wanita, dan orang-orang lemah, yang kesemua ini telah melanggar aturan hukum dalam berperang. Atas kebiadabannya itu, Israel yang Zionis pasti akan dihancurkan oleh Allah melalui tangan-tangan para mujahid fisabilillah. Semoga saat inilah pertolongan Allah itu datang, sehingga Israel yang biadab bisa dihancurkan. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما
مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد. Abbas menjelaskan sebagaimana yang dipaparkan dari jumlah media, apa yang terjadi pada tahun 1948 tidak boleh terjadi lagi, katanya. Seperti dikutip Asosiasi Press, pengungsi massal sama saja dengan menyatakan perang baru. Rencana ini sendiri telah menuai kecaman dari Palestina memperburuk hubungan Israel dengan Mesir dan disebut-sebut menjadi Gaza sebagai masalah Mesir. Di sisi lain, rencana ini juga menghidupkan kembali kenangan rakyat Palestina akan trauma-trauma kejadian pengusiran ratusan ribu orang pada saat itu dan kini melarikan diri. Saya Kino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perang ini segera berakhir, karena perang ini tidak ada gunanya. Demikian pula Israel yang ngotot terus melakukan penjajahan dan genosida di bumi Palestina segera dihentikan. Jika tidak, azab Allah akan mendapatkan dan akan mengenai kaum Zionis Israel dan terutama pemimpin-pemimpinnya, demikian pula sekutunya. Saya